Yo, nah, lebihnya sebutin, maksudnya kambingnya lah, lagi ngelain burung gimana? Kalau nya babinya tuh sebutin lah, kalau lagi dua kambingnya lah. Mereka bilang Muslim adalah teroris. Dan kita semua tahu, siapa yang memulai Perang Dunia Pertama bukan Muslim. Siapa yang memulai Perang Dunia Kedua bukan Muslim. Siapa yang membunuh sekitar 20 juta orang asli di Australia bukan Muslim. Siapa yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki bukan Muslim. Siapa yang membunuh lebih dari 100 juta orang Indian di Amerika Utara bukan Muslim. Siapa yang membunuh lebih dari 50 juta orang Indian di Amerika Selatan bukan Muslim. Siapa yang mengambil sekitar 180 juta orang Afrika sebagai budak dan 88% meninggal di Samudra Atlantik bukan Muslim. Siapa yang telah membunuh 1 juta warga sipil di Irak saja bukan Muslim. Siapa yang membunuh ribuan anak kecil di Palestina bukan Muslim. Pertama-tama Anda perlu mendefinisikan terorisme dengan benar. Jika non-Muslim melakukan sesuatu yang buruk, itu adalah kejahatan. Tetapi jika Jika ingin tahu keburukanku, maka tanyalah pada orang yang membenciku. Jika ingin tahu kebaikanku, maka tanyalah pada orang yang menyayangiku.
Karena pada akhirnya, siapa diriku akan berbeda di setiap pendapat orang. Namun semua itu tiadalah penting bagiku. Karena yang terpenting adalah bagaimana diriku di hadapan Tuhanku. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk satu orang. Sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk satu kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Boleh satu keluarga, misal satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Ya, jadi nggak usah kemudian diseling, di tahun ini sebulan, tahun ini sebulan, tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau satu itu tidak ada yang lain, yang ada cuma 2,5 juta, pengen beli kambing satu, boleh. Saya berkorban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, tolong terima kurban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa kurban. Nabi Muhammad SAW, untuk umatku ya Allah, yang mungkin selama hidupnya nggak pernah kurban, Nabi mewakilinya. Itu luar biasa. Kepintaran semua manusia di bumi dengan seorang Sayyidah Aisyah itu masih unggul pintarnya Sayyidah Aisyah dengan semua kepintaran perempuan di bumi. Itu saya gambarkan, Bu, ya. Sayyidah Aisyah itu saking kuat ingatannya, itu bisa mengingat dan menyampaikan kembali semua peristiwa runtut dari awal sampai akhirnya. Dan dahsyatnya, bukan hanya saat beliau ada di masanya, jadi setelah dewasa pun itu bisa cerita masa kecilnya runtut dari kejadian-kejadian, termasuk semua ayat yang turun di era itu kepada Nabi, itu bisa direkam sempurna, jadi tahu kapan turunnya, dalam kejadian apa, seperti apa gambarannya Sayyidah Aisyah. Ya. Dan itu dihasilkan bukan hasil dari biasa saja, ditemukan seperti itu adanya, bukan, tapi dari pendidikan keluarga. Jadi kalau kita belajar biografi Sayyidah Aisyah dan kita ingin ikuti, kalau ibu ingin mencetak anaknya pintar dengan kepintaran yang tinggi dan dimuliakan bahkan oleh Allah, apalagi sama-sama perempuan, maka kita sudah punya referensinya. Ya, jadi sudah, Bu, namanya Wonder Woman, Catwoman itu fiktif semua. Kita sudah punya idol yang memang nyata sifatnya, sudah nyata. Dari Abu Hurairah juga diriwayatkan baginda Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Dalam riwayat ilal ju' wal 'atas. "Rubba qaimin laisa lahu min qiyami ilas sahar." Alangkah banyaknya orang berpuasa tidak ia dapatkan kecuali hanya lapar. Dalam riwayat lapar dan dahaga. Dan alangkah banyaknya orang yang bangun di tengah malam yang ia dapat hanya capeknya begadang. Kenapa? Dia melakukan itu semua adalah dibarengi dengan kemaksiatan yang menghabiskan pahala. Jadi sebagian orang tidak sadar bahwasanya kadang melakukan kebaikan dibarengi dengan kemaksiatan. Harapannya adalah diterima kebaikannya, tapi kemaksiatannya telah menghabiskan pahalanya. Dapat apa dia? Dapat dosa malahan. Maka dari itu dalam kita berpuasa hendaknya kita bisa menghindarkan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Seperti tadi menggunjing, mencaci, mengolok. Lesan kita jaga. Tidak mudah emosi. Kita latih di bulan Ramadan sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan kita juga tetap dalam keadaan normal, tidak gampang terpengaruh dengan berita apapun yang sampai ke telinga kita, sehingga kita tidak memberikan reaksi yang negatif terhadap. Berapa banyak orang puasa dari subuh sampai maghrib, dia berpuasa menahan lapar, haus dia tahan, ya Allah, ntar tidur, bangun lagi, sholat lagi, kelaparan dia rasa, tapi ternyata yang dia tahan cuman lapar dan haus.
Kenapa? Pahala puasanya sudah hilang. Isinya selama 1 hari walaupun dia nahan makan dan minum, tapi dia ngomongin orang, gibahin orang, ya, nyari-nyari kesalahan orang lain, berkata kotor. Mohon maaf, hati-hati ibu-ibu sekalian, lagi puasa ngomongin yang vulgar dan kotor itu pun batal pahala puasa. Bukan puasanya, pahala puasa. Ibu, suami libur, lagi bulan Ramadan, ngobrol sama suami. Tiba-tiba yang diobrolin tentang masalah-masalah vulgar. Ya nanti kalau udah maghrib ya. Maghrib gitu. Iya, emang kenapa kalau udah maghrib? Iya pokoknya begitu ya Yahya. Yang diomongin macem-macem dan sampai masuk dalam kategori pembahasan suami istri yang harusnya nggak dibahas gitu. Ketika puasa itu dapat membatalkan pahala puasa. Ya. Jadi ini harus hati-hati, jangan sampai kebablasan. Apalagi ngomongin orang lagi puasa, enak apa enggak? Benar. Ketemu di majelis ta'lim nih, di majelis Rumil. Ya, Masya Allah, ada aja kesalahan orang lain yang nampak di hadapan kita. Padahal kita lagi puasa, itu membatalkan pahala puasa secara pahala. Tapi tidak secara zohir. حبيتك عذوقي لقيتك بعيوني فانت وبس ليالي ليالي حديتك يوم ما تلاقينا لما حكينا Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan. Lima ulama Indonesia yang kealimannya diakui dunia. Bahkan karya-karyanya menjadi rujukan ulama, Jazirah Arab dan Asia. 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir di Serang, Banten pada tahun 1813 dan wafat di Mekah pada tahun 1897. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Al-Munir lil Muallim. 2. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, lahir di Kototuo, Sumatera Barat pada tahun 1860 dan wafat di Mekah pada tahun 1916. Dan dia dipercaya menjadi imam besar Masjidil Haram pertama dari Indonesia. 3. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1915 dan wafat di Mekah pada tahun 1990. Di antara karyanya adalah Fawaidul Janniyah yang menjadi mata kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. 4. Syekh Arsyad Al-Banjari, lahir di Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 dan wafat pada tahun 1812. 5. Syekh Sulaiman Ar-Rasul Minangkabawi, lahir di Candung, Sumatera Barat pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1970. Kalau bulan puasa katanya setan itu diikat, dibelenggu gitu. Kok saya ada di sini? Nggak, pasti pada ngomong gitu, tuh ada di sini, enggak.
Maksudnya kenapa ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, ada saja hal-hal yang membuat kita tuh jadi malas untuk beribadah. Bukan kita, Anda kali ya. Iya, maksud saya dan saya, Pak Ustaz. Baik. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka, dibuka semua. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, kunci rapi. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Nah, orang kemudian menyimpulkan surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok bisa Ramadan setannya diikat tapi masih ada orang berperilaku seperti tergoda oleh setan? Maka bagaimana memahami hadis ini? Kata para ulama, hadis ini adalah ungkapan isyarat majazi, kiasan. Kiasan. Apa maksudnya? Pertama, pintu surga dibuka karena saat Ramadan banyak orang kemudian meningkatkan amal soleh. Yang biasanya fardu, sunnah, yang biasa baca Al-Quran, sekarang Al-Quran, pahala banyak. Bahkan kalau Anda buka di kitab Siam, Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya, itu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat hari biasa. Maka meningkat, karena tabungan pahalanya meningkat, peluang ke surganya banyak, maka terbukalah pintu-pintu surga. Kemudian neraka tertutup, kenapa? Karena banyak orang taubat saat Ramadan. Ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya tobat, ya Allah saya tobat. Maksiat ditinggalkan, karena seakan-akan ketika maksiat ditinggalkan, neraka tertutup. Nah, kalau sudah orang nggak mau maksiat dan banyak beribadah, setan nggak punya peluang. Mau goda susah. Karena itu setan seakan terikat. Nah, tapi kalau orang tidak mau meningkatkan amal soleh dan tetap berbuat maksiat, maka mudah bagi setan menggodanya. Jadi setan terikat itu bukan dalam pengertian setannya diikat hakiki kata para ulama hadis, tapi karena orang banyak berbuat amal soleh dan tobat dari maksiat, maka setan tidak punya peluang menggodanya seakan terikat. Kalau tidak mengerjakan amal soleh, sholat tidak mau, puasa tidak mau, makan masih dilakukan, ini berpeluang setan tetap bisa menggodanya. Maka itulah setan yang tetap datang di bulan Ramadan. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب. Ketika Allah mengambil sesuatu yang paling kita cintai di dalam hidup kita, maka yakinilah Allah akan memberikan sesuatu yang sangat menggembirakan kita, yang di luar dari dugaan kita, asal kita ridho menerimanya. 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Nih Bu, kalau saya lihat-liatin pahala puasa nih kayak orang niup balon. Biar gampang Ibu bayanginnya. Dari pagi tuh Bu sampai ke maghrib, kamu tuh kayak lagi niup balon pahala puasa, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, sampai datang maghrib, tuh udah jadi gede, tinggal ikat, alhamdulillah, kan begitu. Tapi hati-hati, begitu kena jarum, apa yang terjadi? Pecah, meletus, balon hijau. Itu gara-gara 1 jarum bisa habis, nggak bersisa, bukan jadi kecil.
Bukan jadi pahalanya berkurang, enggak, habis sama sekali. Ini kata Nabi Muhammad, khamsun yuftirnas shaim. 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Apa aja itu? Ghibah, ngomongin orang. Namimah, ngadu domba. Kadzib, bohong. Al-yaminul fajirah, sumpah palsu. Dan yang kelima, an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Dan ini nih kelima-limanya nih mungkin terjadi ketika kamu bertemu dengan orang lain. Tapi kalau kamu sendirian, gak buka HP, gak lihat media sosial, gak baca-baca lambe turah, gak baca-baca ghibah taimen ya Bu ya, kamu gak punya kemungkinan untuk melihat-lihat hal-hal yang seperti itu. Itu yang diharapkan terjadi ketika datang bulan suci Ramadan. Sayangi Ramadanmu, sayangi Ramadanmu. Rumah siapakah Nabi Muhammad pilih untuk berdakwah secara rahasia? Jawabannya B. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi manakah yang boleh berbicara sewaktu masih bayi? Jawabannya A. Nabi Isa. Ibadah yang pertama dihisab di akhirat adalah jawabannya C. Solat. Apakah maksud surah Al-Fatihah? Jawabannya B. Pembukaan. Apakah maksud surah Al-Baqarah? Jawabannya C. Lembu betina. Cara baca kitab cepat rumus kedua. Jika ada dalam kalimat ada dua kata isim, yang pertama nakiroh, yang kedua ma'rifat, maka yang nakiroh itu menjadi mudhof, sedangkan yang ma'rifat menjadi mudhof ilaih. Yang mudhof ilaih harus dibaca jar, sedangkan yang mudhofnya boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, atau dibaca jar tergantung amil sebelumnya. Contoh, hadza Abdullahi. Ini di sini Abdullah nakiro, Allahi ma'rifat. Maka ini sunan mudhof ilaih. Abdun dibaca rofa karena dia menjadi khobar dari hadza, hadzanya menjadi mubtada, maka abdunnya dibaca rofa sebagai khobar, sedangkan Allahinya menjadi mudhof ilaih dibaca jar. Nah, di sini ada dua contoh, ada inna huruf nasab dan ma'a huruf jar. Bacaannya dibaca apa ya? Coba dikerjakan, komen di bawah. Ya, ini ada pertanyaan perbedaan antara mubtada khobar dengan mudhof ilaih. Kalau mubtada khobar itu dari sisi artinya itu memiliki arti yang sendiri-sendiri. Jadi khobar menjelaskan mubtada seperti Muhammadun ustadun, Muhammad adalah ustadz. Sedangkan mudhof ilaih dari sisi artinya adalah satu, seperti bawahnya qalamu Muhammadin, pulpennya Muhammad. Dari sisi lafadznya, kalau mubtada khobar itu mubtada ma'rifat, khobarnya nakiroh. Seperti bawahnya Muhammadun ustadun tadi, Muhammad ma'rifat, ustadun nakiroh. Sedangkan kalau mudhof ilaih itu dari sisi lafadznya mudhof nakiroh, mudhof ilaihnya itu ma'rifat. Seperti bawahnya kitabul ustadi, kitabnya ustad, kitab nakiroh, al ustadi ma'rifat. Paham kan? Sip. Ada 6 ciri perempuan yang tidak dilayak dijadikan istri atau dinikahi. Pertama adalah annanah,
perempuan yang banyak mengeluh, berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur, dan selalu tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Yang kedua itu adalah mananah, perempuan yang seringkali mengungkit-ungkit kesalahan suami, mengungkit hal-hal yang tidak dia rasa itu menyenangkan dirinya, jadi seringkali mengungkit. Dan yang ketiga adalah hannanah, perempuan yang sering membayangkan pasangan orang lain atau tidak setia lah secara hati, pandangan, itu seringkali membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Yang keempat adalah cirinya perempuan itu disebut dengan haddaqah. Haddaqah ini adalah perempuan yang seringkali menuntut berlebihan kepada suaminya karena dia tidak pernah bersyukur dan selalu ingin hal-hal baru yang menurut dia itu harus dicapai, sehingga walaupun dia tahu suaminya itu tidak mampu untuk membelikannya atau memenuhinya, tapi selalu menuntut dengan tuntutan yang memberatkan pasangannya. Kemudian yang kelima adalah barokah. Barokah ini adalah perempuan yang sering bersolek, bertabaruj, mencari perhatian orang lain apalagi di luar rumah selain suaminya. Dan yang keenam itu adalah syadaqah. Syadaqah ini adalah perempuan yang cerewet, yang tidak bisa menjaga ucapannya, yang ucapannya itu selalu keluar kata-kata buruk dan menjadi doa buruk buat pasangan ataupun anak-anaknya. Maka ini adalah 6 ciri perempuan yang harus dihindari. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan juga bisa menghindari 6 hal tersebut, karena Syekh Maimun Zubair mengatakan kalau kita pengen punya anak yang solih-solihah, salah satu tiang atau paku induknya itu berpusat di seorang ibu. Jadi kalau pengen punya anak soleh, carilah ibu yang solihah dan carilah perempuan yang tidak begitu cinta terhadap dunia. Karena kalau kita menikah dengan perempuan yang sangat cinta terhadap dunia, maka anak-anak kita juga akan cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Kak Ustadz Abdul Somad ditanya siapa pembuat sholat sunat tarawih sehingga dilakukan setiap Ramadan. Siapa yang membuat tarawih? Umar bin Khattab. Siapa imam yang diangkat? Ubay bin Ka'ab. Nabi tarawih 3 malam. Satu malam Nabi datang tarawih, jamaah ramai. Malam kedua, jamaah ramai. Malam ketiga, jamaah ramai. Nabi tak datang. Besok pagi jamaah bertanya, Nabi, malam tadi kami ramai, kenapa Nabi tak datang? Kata Nabi, khasyitu an tufradu alaikum. Aku takut kalau dibuat tiap malam tarawih kau jadi wajib. Tapi jangan gara-gara kau esok tak sembahyang tarawih. Tanya, kenapa kalian tak tarawih? Nabi cuma 3 malam. Pada masa Umar bin Khattab, diangkatlah imamnya namanya Ubay bin Ka'ab, dibuat satu malam 23 rakaat, dan yang menjadi imam orang paling bagus hafalannya, paling hebat suaranya, Ubay bin Ka'ab. Witir 3, 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, 36 rakaat, tambah witir 3, 39 rakaat. Dalam kitab Sunan Tirmidzi 41 rakaat. Di Son'a 100 rakaat. Di Maroko saya mengalami sendiri, menengok dengan mata kepala di Maroko, malam 27 Ramadan tidak hitung rakaat, dari Isya sampai subuh tarawih non-stop. Tapi imam ganti-ganti. Kalau dia meninggal. Kenapa disebut dengan tarawih? Tarawih artinya istirahat. 1 kali istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihatani, 3 kali istirahat tarawih. Tarwihah, 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 tarawih. Kenapa duduk istirahat? Duduk istirahat karena ayatnya panjang. Setelah ayat panjang kaki kesemutan, duduk istirahat. Sehebat apapun, sepintar apapun manusia, kalau nggak kenal Allah, itu belum ada apa-apanya. Jadi kepintaran tertinggi itu ketika mengenal Allah. Anda boleh kuliah, boleh sekolah, boleh sepintar apapun, hafal apapun, tapi kalau nggak kenal Allah, itu belum masuk standar pengetahuan yang diabsahkan oleh Al-Quran. Itu yang dimaksud Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Makanya orang itu saat bangun dari tidur, di antara ayat yang sunnah dibacakan itu sebagai pesan kehidupan itu Ali Imran 190 sampai ayat 200. Ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ulul albab itu akal sehat. Orang yang punya akal sehat. Siapa yang sehat akalnya itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ya. Akal sehat itu akal yang sering dipakai riset.
Riset, silahkan kata Allah riset di langit, di bumi, peluang yang bisa dikaji, dipelajari supaya akal terasah. Tapi ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya kenal Allah. Jadi kalau pintar-pintar nggak kenal Allah, berarti ada yang salah. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 45 disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia tanggal UUD 45 disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia oleh Pancasila. Dalam pembukaan UUD 45 terdapat di alinea pembukaan UUD 45 adalah hasil dari rumusan. Berapa kali UUD 45 mengalami perubahan? UUD sementara berlaku di tahun Nabi didesain salah, bukan salah, didesain salah, sehingga itu melahirkan hukum fikih. Nabi itu pernah sholat duhur, itu di riwayat Bukhari hanya 2 rakaat. Setelah itu pulang sampai pintu gerbang mau sampai dalam, sahabat yang kayak kita ini senangnya bukan main, karena ini revisi hukum dari 4 menjadi 2. Senangnya minta ampun itu. Yang kayak saya lah, termasuk jenengan semua. Terus kemudian sahabat yang akabir sahabat karena beretika gak berani negur, gak berani tanya. Tapi ada sahabat namanya Dzulyaden. Maksudnya menjelaskan dikatakan Pak Quraisy, yang dilakukan Nabi pun ada yang tidak dari wahyu, dan itu bisa dengan arti desain Allah salah untuk syariat. Akhirnya Nabi ditegur sama Dzulyaden, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Apa ini sholat sekarang jadi 2, apa memang kau lupa? Nabi masih menjawab kullu dzalika lam yakun, itu semua gak terjadi. Nabi kembali tanya semua sahabat, ahakun maqalahu Dzulyaden, apa benar yang dikatakan Dzulyaden? Semuanya bilang benar, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Terus Nabi takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Makanya terkenal di kalangan ahli tafsir, Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya orang tahu kalau sholat lupa itu kayak apa. Alhamdulillah kita sering lupa, jadi ya. Kedua itu peristiwa Nabi itu mau sholat, sudah mau takbir, sudah di mihrab. Kata Nabi, makanakum, kamu diam di sini aja. Nabi pulang, setelah kembali ke masjid atau musola, yakturu ra'suhu ma'an, kelihatan habis mandi junub. Terus kata Nabi, oh ya tadi saya lupa belum mandi junub, makanya pulang terus mandi.
Kata banyak kiai itu, kalau kita tidak akan Gus lupa itu. Ya lupa itu, maksudnya lupa mandinya apa lupa sejumnya tidak tahu saya. Kata kiai yang bela Nabi itu nunjukkan Nabi itu mesra, mau sholat saja masih dapat jatah katanya. Nah kalau kiai kan tidak mesra, makanya tidak ngalami itu kan. Tapi intinya Nabi itu manusiawi sekali, dia pernah lupa sudah di itu. Kalau yang melakukan Pak Rektor mesti mikir apa ya nganti gitu. Pak Rektor sholat zuhur 2 rakaat pasti mikir apa toh nganti lali kan gitu. Sebetulnya itu meraktekkan sunnah Rasul tadi benar. Tidak supaya nanti jenengan nggak salah paham yang dikatakan Pak Kores tadi. Memang ada peristiwa furuyang seperti itu. Yang terakhir saya beri contoh. Sholat qadha itu normalnya tidak wajib. Normalnya secara fikih tidak wajib karena timingnya waktunya sudah kelewat. Misalnya anak SD atau SMP sekolah jam 2 siang datang jam 4 sore kan normalnya sudah nggak ada gunanya karena waktunya sudah selesai. Padahal sholat itu berwaktu. Tapi karena Nabi pernah qadha, Nabi itu pernah, dan Nabi itu memang luar biasa. Pas qadha saja didesain nggak salah. Padahal mestinya qadha itu kan gimana gitu. Nabi itu sudah sekitar 3:30 lalu jam 3 bilang ke Bilal, Bilal saya ini ngantuk mau tidur. Udah tidur saja ya Rasulullah, saya ini mau sholat malam sampai subuh, tenang saja. Ya kalau gitu ikhla' lana lail, kamu jaga, ya tenang aja Nabi. Setelah sholat ternyata Bilal ketiduran juga. sampai sekitar jam 8 kalau 8:30 sampai tidak membangunkan kita kecuali harus samsi sampai matahari panas. Terus Nabi tanya, Bilal gimana janji kamu? Katanya Bilal enak. Saya juga ngalami apa yang kau alami ya Rasulullah. Akhirnya terus Nabi nyuruh Bilal, walhasil diadakan sholat jamaah. Nah berkahnya Nabi didesain lupa tadi diketahui kalau sholat qadha itu wajib. Andai kan tidak terjadi kesalahan itu maka qadha itu tidak wajib karena momentumnya sudah kelewat. Jadi itu yang dengan arti itu tadi ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa tapi sering didesain Allah itu lupa supaya orang tahu kalau beribadah pas lupa atau ada kesalahan sosial apa cara benahinya gimana. Terus yang kedua tentang tadi yang diceritakan Pak Kores belum dikasih nama iktifa kalau dalam bahasa Balaghah. Quran itu sering pakai bahasa yang iktifa. Iktifa itu menyebut satu karena yang lainnya sudah diketahui. Atau dinisbatkan pada lawan bicara. Misalnya gini, kalau polisi bilang itu dibunuh oleh orang yang nggak dikenal, dicuri oleh orang yang nggak dikenal. Nggak dikenal itu binisbat kepada siapa? Kepada yang punya rumah kan. Kalau yang nyuruh kan tahu, teman malingnya kan tahu. Sodako rahasia, bagi yang dikasih kan tahu. Bilang rahasia binisbat ke siapa? Nah begitu juga Quran sering cerita alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semua orang Islam itu iman sama Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ghaib, Nabi musyahad, Nabi maujud musyahad. Tapi iktifa bil ghaibi wa bil musyahad. Orang yang nggak kelihatan saja iman, apalagi sama yang kelihatan. Jadi ada lagi wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Kalian semua tahu kan langit bumi yang menciptakan saya, maka setelah hancur saya juga menciptakan lagi, dan itu lebih mudah kata Allah. Karena logika manusia adalah mengembalikan materi yang sudah ada lebih mudah ketimbang membikin dari awal. Jadi ada beberapa bahasa yang binisbat lil mukhatab. Sehingga bahasa Quran itu sering pakai misalnya nyun sewu wajadaha taghrub, matahari kamu lihat tenggelam. Allah tidak pernah cerita faidan asyamsu gharibah, matahari tenggelam. Nggak mungkin matahari yang al-jirmul akbar, fisik yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih kecil, nggak ada. Tapi fi nazaril aini, menurut pandangan mata, matahari sekarang sudah tenggelam di gunung itu. Wajadaha taghrub. Nah, di ayat-ayat seperti ini Quran sangat fasih sekali. Misalnya ngendikan watarul jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Wajadaha taghrub. Jadi kita mengatakan matahari tenggelam itu binisbat dengan ukuran mata kita melihat matahari tenggelam. Tapi hakikatnya tidak mungkin matahari yang lebih besar ketimbang bumi kemudian tenggelam di bumi. Nah makanya aturan-aturan tafsir yang dikatakan Pak Kures itu pilihannya dua. Kamu pura-pura nggak tahu saja sehingga GR jadi ahli tafsir. Atau ahli tafsir tugas karena UI butuh pusat studi tafsir terus ada yang daftar terus masuk gitu saja. Itu nggak ada ukurannya. Ukurannya pokoknya kroninya rektor masuk gitu. Kalau ukurannya dites ya mungkin yang lulus saya tok. Kalau dites itu yang lulus saya tok.
Ya ini guyon tapi betulan katanya. Jadi apa ya gitu. Jadi memang yang tadi yang dikatakan Pak Quraisy memang benar, banyak lafaz ta yang lil wahdah bukan lil jinsi. Memang Baqarah itu lil wahdah bukan lil jinsi. Dan memang di beberapa tafsir termasuk tafsir di Kemenak itu juga masih diberi kata betina. Itu satu-satunya kita bela itu nyari tafsir-tafsir yang kebetulan sejenis. Ada riwayat mengatakan itu unsan, ngintipnya kapan? Tapi memang di bahasa Arab tuh gitu ya. Makanya Abu Hanifah dulu pernah dibully, ditanya apa Namlatu Sulaiman. Beliau zaman itu mungkin belum ila darujatil mustahid, jawab perempuan. Alasannya qalat namlatun. Terus diingatkan sama ahli bahasa, itu namlah liwahdatil jinsi, karena dari kata ya ayuhan namlu ketika jenis pakai tanpa tak, ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum, ketika sudah wahdah qalat namlatun. Makanya di antara argumentasinya Nabi Adam dulu nanti itu mau debat sama malaikat, kan kata Allah kan wala taqrabu hadhihi syajarah, pohon itu berarti satu tok yang dilarang, yang lainnya boleh. Jadi itu masalah-masalah yang setidaknya karena Anda dengar dari Pak Quraisy, dari saya, setidaknya bertobat lah. Kalau tidak ahlinya ya jangan ikut gitu. Itu aja berkahnya mengerti, kalau tidak mengerti itu ya itu. Jadi ya bertobat, kalau tobatnya diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya berharap diterima kapan-kapan. Nanti ini Pak Rektor biar ini di struktur UI itu atasan saya, tapi beliau Berikut ini sebuah nasihat yang sangat indah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Shaidul Khatir, yang mana Syekh Ali At-Tantawi pernah berkata tentang nasihat ini, aku telah membaca buku selama 70 tahun dan aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih indah dari hikmah dan untaian nasihat melebihi dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi berikut ini. Inna masyaqqatat ta'ah tadhhab wa yabqa sawabuha wa inna ladatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Sesungguhnya keletihan dalam melakukan ketaatan akan hilang, dan yang tinggal adalah pahalanya. Demikian juga kenikmatan dalam kemaksiatan juga akan hilang, dan yang tersisa adalah dosanya. Kun ma'allahi wa la tubali, wa mudda yadaika fi dhulumatil layali wa qul. Selalulah untuk membersamai Allah, dan jangan pedulikan apa kata orang tentang dirimu. Bentangkan tanganmu di malam hari untuk bermunajat kepadanya, dan katakanlah, Ya Rabbi ma tabatid dunya illa bi dzikrika, walal akhiratu illa bi afwika, walal jannatu illa bi ru'yatika. Ya Rabbi, tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali dengan mengingat dirimu, dan tidaklah indah akhirat itu kecuali dengan adanya ampunanmu, dan tidak sempurna kebahagiaan di dalam surgamu itu kecuali dengan melihat dirimu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Yang sulit adalah introspeksi diri. Yang mudah adalah menghakimi. Jangan merasa diri menjadi paling benar dan paling baik dari segala sisi. Jalani hidup dengan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, terutama diri sendiri.
Ajastuka bi imamatin kama ajazani Ustazi Syekh Haji Abdul Dahlan qabiltu barakallahu fiik. Dan jadi kalau sampai ini sebenarnya lain nang pecang dulu apa ngaruh jadi ini alasan. Tapi ya nanti ijazahnya Abu Musa Al-Asy'ari sahabat Rasulullah mengulangi sahabat terus lanjut sampai kepada si Yasin. Si Yasin Al-Fadani, guru Abdul Dahlan, guru Fahri. Fadl tu jaga Nah, nukar lagi. Amon kasakumpol, nukar di di toko Azhara. Itu kita beribadah. Menukar situ hasil 100% bahayanya tuh di honor jibannya tuh. 100% untuk Langgar Aroga lawan Janda Syarifah. Nah, Janda Syarifah. Janda Syarifah. Jadi apa?